Ya, shalom adik-adik. Nah, ketemu lagi di sekolah minggu. Kita sekolah minggu dengan cara online, tetap semangat dan jaga kesehatan ya. Nah, kita mau berdoa dulu. Sikap doa, ha? Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih setiamu Tuhan. Kami boleh sekolah minggu Tuhan. Kami percaya Engkau selalu menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa syukur. Haleluya. Amin. Nah, Kakak Ika mau membicarakan tentang ciptaan yang sempurna. Nah, kita siapkan Alkitab kita. Nah, jangan lupa bawa Alkitab ya, bawa. Nah, kemudian kita baca di bacaannya Kejadian pasal yang 1 ayat 26 sampai 27. Lagi kebacakan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Nah, jadi manusia diciptakan Tuhan pada hari yang hari yang ke-6 di Taman Eden ya. Masih ingat siapa nama manusia yang diciptakan Tuhan di Taman Eden? Nah, kakak Ika punya gambarnya nih. Nih. Tada. Nah, benar. Manusia yang diciptakan Tuhan namanya Adam dan Hawa. Nah, manusia ini diciptakan Tuhan dengan tangan Tuhan sendiri. Nah, pakai debu dan tanah. Nah, dipakai debu tanah. Kemudian manusia ini diberikan Tuhan nafas kehidupan di hidungnya. Akhirnya manusia ini bisa hidup dan memiliki nyawa. Nah, kemudian manusia ini dikatakan segambar dan serupa dengan Allah. Loh kak, maksudnya gimana kak? Apa kita tuh hidung kita sama dengan Allah kak? Apa kita tuh rambut kita sama dengan Allah kak? Apa kita itu alis kita, mata kita itu sama dengan Allah kak? Loh, bukan. Artinya bukan begitu ya adik-adik. Artinya segambar dan serupa dengan Allah ini, manusia memiliki sifat-sifat baik Allah di dalam dirinya. Nah, sifat-sifat baik yang gimana tuh kak? Sifat-sifat baik misalnya Allah itu baik, menghibur. Nah, kita buka ya di Alkitab kita pada Mazmur pasal yang ke-25 ayat yang ke-8. Kakak Ika bacakan. Tuhan itu baik dan benar. Sebab itu ia menunjukkan jalan kepada orang-orang yang sesat. Nah, selain itu Tuhan juga memiliki sifat yang rajin loh. Oleh karena itu Tuhan memberikan sifat rajin kepada manusia. Kita buka ayatnya ya. Di Yohanes 5 ayat yang ke-17. Nah, kakek bacakan juga. Tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Nah, ini perkataan Tuhan Yesus ya pada waktu itu. Nah, jadi Tuhan itu punya sifat yang rajin. Nah, manusia ini merupakan pribadi yang istimewa dan berbeda dengan ciptaan yang lain. Mengapa? Karena manusia mempunyai pikiran. Nah, kita diciptakan Tuhan untuk bisa berpikir. Berpikir gimana kak? Kita bisa membaca, kita bisa beraktivitas, kita bisa berolahraga, mungkin kita bisa sekolah. Nah, itu Tuhan memberikan pikiran kepada kita untuk melakukan aktivitas kita. Nah, kemudian manusia itu punya yang namanya akal. Nah, akal itu gimana kak? Akal itu kita gunakan untuk memecahkan suatu permasalahan. Misalnya kayak adik-adik ujian, nah soalnya tuh agak sulit, tapi dengan pertolongan Tuhan adik-adik bisa mengerjakan soal ujian tersebut. Nah, itu namanya kita dikasih akal sama Tuhan untuk menyelesaikan soal-soal itu. Nah, kemudian manusia tuh punya perasaan. Nah, perasaan gimana kak? Perasaan sedih, perasaan senang, perasaan bahagia, dan perasaan yang baik-baik lainnya. Kemudian yang terakhir manusia itu punya kehendak bebas. Nah, kehendak bebas itu gimana kak? Kehendak bebas itu artinya manusia diberikan Tuhan kebebasan untuk menentukan hal-hal yang baik di dalam hidup.
manusia itu sendiri. Misalnya kakak Ike dikasih Tuhan kebebasan untuk menentukan cita-cita kakak Ike ya. Kakak cita-citanya mau jadi misalnya konsultan pangan. Adik-adik mungkin cita-citanya mau jadi dokter. Ada yang jadi pilot, ada yang jadi tentara, ada yang jadi polisi, dan ada yang mau jadi apa lagi? Misalnya, iya mau jadi arsitek. Nah, macam-macam ya cita-cita kita. Nah, Tuhan itu memberikan kita kebebasan untuk menentukan apa yang baik di hidup kita. Nah, poinnya adalah manusia itu berbeda dengan ciptaan yang lain. Nah, misalnya berbeda dengan hewan, berbeda dengan tumbuhan, berbeda juga dengan air. Nah, misalnya kalau adik-adik punya ikan, punya ayam, hewan peliharaan lain, kucing, anjing. Nah, itu mereka itu nggak bisa bebas karena mereka ada dalam sangkar, ada dalam kandang. Wong mereka makan aja lu makan itu kita yang ngasih buat mereka. Beda sama manusia bisa menentukan kehidupannya sendiri, dirinya sendiri, apa yang mau dimakan, apa yang mau diminum gitu. Tapi jangan lupa semua itu berasal dari Tuhan ya, Tuhan yang sediakan buat kita. Nah, intinya ada 3. Yang pertama, kita harus bangga dan senang menjadi anak-anak Tuhan karena kita ini ciptaan yang serupa dan segambar dengan Dia, dengan Tuhan gitu ya. Berbeda dengan ciptaan lain seperti hewan ya, matahari, bulan, bintang, air, pokoknya beda dengan semua ciptaan itu. Kemudian yang kedua, adik-adik gak boleh minder karena kita ini adalah ciptaan yang sempurna dan istimewa ya. Kemudian yang terakhir, adik-adik gak boleh merasa tidak mampu, merasa kayaknya aku gak bisa deh kak, kayaknya aku gak bisa deh, aku takut, itu gak boleh ya. Karena pada dasarnya Tuhan memberikan kemampuan kepada manusia. Oke, jadi kita dimampukan karena Tuhan memberikan kita kemampuan untuk bisa melakukan hal-hal yang menurut kita mungkin sulit. Oke, sampai jumpa minggu depan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu telah disampaikan. Kiranya Tuhan firman ini menjadi kekuatan dalam setiap kehidupan kami. Biarlah kami mengerti bahwa kami adalah ciptaan yang sempurna, ciptaan yang Tuhan ciptakan dengan gambar dan rupa-Mu Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berucap syukur. Haleluya. Sama-sama katakan amin.